Halo semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum, Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara di bawah dosen pengampu Dr. Ari F. Sendo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kali ini kami akan berdiskusi mengenai materi hakim dalam praktik peradilan tata usaha negara, yang dimana terdapat 3 submateri, yaitu yang pertama hakim aktif, yang kedua hakim administrasi dan hakim perdata, dan yang ketiga dasar pengujian. Sebelum masuk dalam materi, kami akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Saya Nabil Zulbahir dengan NIM akhir 715. Di sebelah kiri saya ada Saya Rumuli PD dengan NIM akhir 0648. Saya Sharon Mbappe dengan NIM akhir 652. Saya Aura Watupongo dengan NIM akhir 668. Saya Rifki Faliogu dengan NIM akhir 711. Baik, kami akan masuk di dalam materi yang pertama, yaitu hakim aktif, yang akan dijawab oleh atau dipaparkan langsung oleh Sharon. Menurut Sharon, apa itu hakim aktif? Menurut saya, hakim aktif adalah prinsip hukum yang dimana hukum berperan besar dalam menerapkan, mencari fakta, dan menilai bukti guna mengembangkan kedudukan para pihak, terutama dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Hakim aktif bertugas mengatasi hambatan untuk mencapai keadilan, berbeda dengan hukum pasif yang hanya menunggu bukti dari para pihak. Oh, begitu ya. Kemudian bagaimana definisi dan landasan hukumnya? Definisi peran utama, hakim memimpin persidangan, menyerahkan jalan acara, dan memastikan persidangan berjalan efisien. Dasar hukum pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta pasal 130 HIR atau 156 RBG atau upaya damai, dan pasal 132 HIR atau 156 RBG peran aktif hakim proaktif mencari kebenaran, bukan sekedar menerima apa yang disajikan para PHI. Itulah pemaparan materi mengenai apa itu hakim aktif. Kemudian kita lanjut. Lalu bagaimana dengan tujuan hakim aktif tersebut? Pertanyaan ini saya lemparkan kepada teman saya Aura Watupongo. Tujuan hakim aktif yaitu yang pertama, keadilan yang berimbang, membantu pihak yang lemah, terutama dalam perkara tata usaha negara. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas, mempercepat penyelesaian sengketa. Yang ketiga, kebenaran material atau formal, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Yang keempat, batas keaktifan. Meskipun aktif, hakim tidak boleh memihak atau tetap imparsial dan tidak boleh melampaui batas gugatan atau petitum yang diajukan para pihak. Keaktifan hakim bertujuan untuk menuntut, bukan untuk menggantikan peran para pihak dalam membuktikan hak-hak mereka. Oh begitu. Kemudian apakah asas aktif itu memiliki prinsip dan berperan besar? Asas hakim aktif atau active judge adalah prinsip di mana hakim berperan besar dalam mengarahkan, memimpin persidangan, dan mencari kebenaran material, tidak hanya pasif menerima bukti. Hakim aktif bertugas membantu pencari keadilan, memastikan prosedur berjalan cepat atau ringan, serta berwenang melengkapi pemeriksaan, terutama di PT-UN dan hukum perdata atau pidana tertentu. Oke, baik teman-teman, itu sekedar pemaparan materi tentang peran aktif dari hakim. Kemudian tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana keadaan atau kejadian hakim aktif tersebut. Dan yang ketiga, lanjut di hubungan hakim administrasi dan hubungan hakim aktif perdata yang akan dijelaskan oleh teman saya Romel. Baiklah, saya akan menjawab. Menurut saya, pemisahan kompetensi atau kewenangan hakim administrasi di pengadilan tata usaha negara memiliki wewenang mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau KTUN atau tindakan faktual pemerintah. Fokus utamanya adalah menilai keabsahan tindakan pemerintah berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB, hakim perdata pengadilan negeri
memiliki wewenang mengadili sengketa antar subjek hukum atau termasuk pemerintah yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau sengketa kontrak perjanjian. Itulah sedikit pemaparan teman-teman. Kemudian akan dilanjutkan kembali. Bagaimana, apakah terdapat peralihan kewenangan antara keduanya itu? Jadi peralihan kewenangan atau OOD sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 2 tahun 2019, gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah diajukan ke hakim perdata. Namun saat ini sebagian besar sengketa atas tindakan pemerintah termasuk tindakan faktual telah menjadi wewenang hakim administrasi. Sekian. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut pada materi selanjutnya, yaitu mengenai prosedur peradilan administrasi dan prosedur pengadilan negeri perdata. Diatur di manakah prosedur peradilan administrasi Petun? Yang akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab. Prosedur di peradilan administrasi atau PTUN sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019. Prosedur di PTUN kini lebih ketat. Apakah prosedur persidangan faktanya sudah berjalan dengan dasar sesuai hukum? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun sistem persidangan terus dimodernisasi, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan sesuai, terutama dalam hal eksekusi, putusan dan kebutuhan birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa prosedur persidangannya sudah lancar, namun prosedur persidangannya atau eksekusi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi sistem hukum di Indonesia. Itulah pemaparan materi mengenai prosedur yang terjadi sekarang. Ternyata memang masih banyak kendala, tetapi setelah kejadian persidangan pasti akan ada eksekusi yang dilakukan, dan itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pengadilan atau Mahkamah Agung. Yang terakhir yang akan dijelaskan oleh teman saya, Revival. Menurut Revival, bagaimana dasar pengujian administrasi itu? Menurut saya, dasar pengujian administrasi atau PTPN, hakim administrasi menguji keabsahan tindakan pemerintah berdasarkan dua landasan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pemerintahan, peraturan perundang-undangan atau aspek legalitas, wewenang apakah pejabat yang bertindak memiliki kewenangan atau tidak melampaui, tidak mencampur adukan, dan tidak sewenang-wenang. Prosedur, apakah tahapan pengambilan keputusan sudah sesuai dengan aturan formal. Substansi, apakah isi keputusan atau tindakan sesuai dengan materi muatan yang diizinkan undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Objek pengujian kini diperluas tidak hanya pada keputusan tertulis atau KTWN, tetapi juga tindakan faktual atau perbuatan konkret atau pendiaman oleh pejabat. Terima kasih. Baik, teman-teman sudah mendengarkan dari 3 sub materi yang kami angkat dan terbagi menjadi 5 pertanyaan. Maka dari itu masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, kami telah menjelaskan bahwa hakim aktif itu memiliki prinsip hukum di mana hakim berperan besar dalam mengarahkan, mencari fakta, dan menilai bukti. Kemudian tujuan hakim aktif yaitu yang pertama, keadilan yang berimbang, membantu pihak yang lemah terutama dalam perkara tata usaha negara, efisiensi dan efektivitas, serta bukan untuk menggantikan para pihak dalam membuktikan hak mereka. Yang ketiga, terjadi pemisahan kompetensi atau kewenangan antara hakim administrasi Petun yang memiliki wewenang mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sedangkan untuk pengadilan atau perdata, hakim perdata memiliki wewenang mengadili sengketa antar subjek hukum termasuk pemerintah yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kemudian
terdapat prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019. Prosedur di Petun kini lebih ketat. Yang terakhir, terdapat dasar pengujian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan yang dibacakan tadi juga mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB yang selalu meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang. Semoga dari pemaparan materi atau diskusi yang kami angkat bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diajarkan ke seluruh orang. Mohon maaf apabila ada pemaparan materi yang salah, kami hanya belajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam.